Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tama sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Nakotus Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir, masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, gitu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sare, masyhur. Sare, terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asabi'i. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat, sehingga tidak terus ayam ini bisa lahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, tidak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim tuh gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati, pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau gak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Dawud itu, Ashabi Dawud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentenan. Tidak bisa kan? Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Ya santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang yus. Dibacok sih nyelip pedangnya kalau musuh kan yur gak iso bayang. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa. Ya Allahumma Allahumma intuhlik hadil isobata lam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang tuh ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok.
Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi satu, diambilkan. Terus ambilkan lagi, bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Lah masyhur kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah ojo suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amwal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi ngendikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu gak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini enggak musim hujan. Nah, kiai kan perhitungan, gelem istisqa sausé didelok wis musim dadi istisqa. Kula ndek kanca kiai ahli falak, niku kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung jek suwe kesudan iki. Engko ora ketara ra mandine, dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rondo politik ngoten yo. Tangan-tangan yo bener timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iya. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu makun tadrimal kitab walal iman.